Hai hai hai, ketemu lagi. Tetap di materi tema 6 cita-citaku. Di subtema 2, hebatnya cita-citaku. Oke, next. Nah, kita sama-sama buka buku tema 6, subtema 2 di pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini memang ada penggabungan antara pembelajaran 3 dan 4. Oke, next. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 yang akan kita pelajari, itu memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang sama, yaitu ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam. Oke, next. Nah, di sini ada bacaan yaitu tentang cita-cita seorang patih, yaitu cita-cita besar Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada ini adalah seorang patih di Kerajaan Majapahit yang memiliki cita-cita ingin mempersatukan Nusantara. Nah, kalian baca ya. Next. Nah, kalau kalian sudah baca tadi cita-cita dari seorang Patih Gajah Mada, ternyata usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Tetapi usahanya untuk mempersatukan wilayah Kerajaan Majapahit dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Patih Gajah Mada. Oke, next. Nah, sekarang waktunya kita membuka buku catatan dan kita akan mencatat. Nah, di sini karena materinya menggabungkan antara pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4, maka dapat dimaklumi catatannya cukup banyak. Tetapi materi ini akan membantu kalian memahami materi yang ada di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke, next. Nah, masih di catatan pembelajaran ketiga, ini adalah mengidentifikasi sumber daya alam. Jadi, dicatat ya. Oke, next. Masih dengan mencatat. Semoga kalian tidak lelah, tidak bosan, dan tetap mau belajar. Nah, di sini sudah bukan pembelajaran 3 lagi, tapi kita akan masuk di pembelajaran 4. Nah, di sini ada catatan di pembelajaran 4, yaitu tentang manfaat-manfaat yang kita peroleh dari hewan dan tumbuhan. Dicatat ya. Oke, next. Nah, tadi kita sudah mencatat cukup banyak karena memang ini penggabungan antara pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke tugas yang harus kalian kerjakan di buku latihan. Nah, kalian pasti sudah mempelajari tadi berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, sumber daya alam ini adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa saja itu? Di antaranya, sebagiannya dapat kita peroleh dari air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya. Itu merupakan sumber daya alam yang harus kita pelihara dan harus dilestarikan. Nah, sumber daya yang tadi itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, termasuk hewan dan tumbuhan juga ya.
Nah, beberapa sumber daya alam tersebut dapat berubah berbagai bentang alam. Salah satunya adalah sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Nah, setiap bentang alam tersebut mengandung sumber daya alam. Salah satunya juga air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian memperhatikan di sekitar tempat tinggal kalian, atau mungkin kalian bisa mencari atau searching dengan mengamati beberapa sumber daya alam. Nah, catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Nah, contohnya seperti ini. Sumber daya alamnya air. Nah, air ini ada di mana? Ada di sungai. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk mengairi sawah. Apakah hanya untuk mengairi sawah? Ya bisa juga untuk minum, mencuci. Tetapi di sini manfaatnya kalian tuliskan satu saja ya. Jadi contohnya adalah sumber daya alamnya air. Terdapat di sungai. Manfaatnya adalah untuk mengairi sawah. Nah, kalian cari 4 lagi sumber daya alam, tempatnya di mana, dan juga manfaatnya ya. Jadi kalian hanya tambahkan 4 saja. Oke, next. Tugas yang kedua ini adalah penggabungan dari materi pembelajaran 3 dan 4. Memiliki karakteristik pertanyaan yang sama, tetapi juga memiliki makna yang berbeda sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita akan mengerjakan saja ya. Oke, di sini kita menuliskan tugas tentang indahnya keragaman budaya Indonesia, salah satunya adalah rumah adat. Nah, di sini kalian mencari gambar, manfaat, dan apa sih yang menyamakan dan membedakan rumah adat yang satu dengan yang lainnya? Misalnya, kalian mencari dua rumah adat dari dua daerah, lalu kalian cari manfaat dan kegunaan dari masing-masing rumah adat, karena biasanya masyarakat adat membuat rumah adat itu memiliki fungsi dan manfaat yang seringkali berbeda. Nah, setelah itu kalian cari persamaan dan perbedaan dari kedua rumah adat yang kalian cari tadi. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar materi pembelajaran ketiga dan juga keempat. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Bye bye.